saya ingat sebelum BRR bekerja di Aceh, saya datang ke penjara-penjara di mana tokoh-tokoh GAM ditahan. Damainya Aceh itu bukan perkara obrolan sebulan 2 bulan, tapi berpuluh tahun gitu. Korbannya begitu banyak. Saya harus apresiasi ketenangan Pak Gubernur ketika menghadapi ini semua itu. Dan beliau mantan kombatan ya, Pak. Mantan komandan masuk keluar kombatan hutan gitu. itu. Iya, kan? Tapi begitu menjadi pemimpin sipil, dia menunjukkan kesipilannya kan. Ketika mendengar ini, saya udah langsung berpikir ini reaksinya bakal ramai sekali karena kan kira-kira sebagian masyarakat Aceh itu masih menyimpan trauma konflik kan. Ini ketika persoalan ini tidak cepat presiden turun tangan kemarin, akan seperti apa menggelindingnya? Bisa kebayang nggak? Mungkin lapangan Aceh makin hari makin penuh ya. Dan saya khawatir sekali kemarin. Tapi yang paling penting itu kan ultimate decision maker-nya itu terus berusaha mengembalikan pada track gitu ya. Itu call kepada pasukannya, lu yang bener lah gitu ya. Sahabat Kepas.com, bertemu lagi bersama saya Tata Gurito. Saya Vittorio. Di acara Classwide Kompas.com, Gaspol, ngobrol gas pasti. Napol. Ya sepi amat. Apaan? Off aja kita nih, syuting nih ya, kacau nih. Bang nih salah satu penonton nih mulai harus kita kurasi nih, friend. Mesti harus dibayar. Iya. Mesti harus dikasih logistik nih ya kan. Untuk tepuk tangan ya, apalagi Mang pagi-pagi Jakarta lagi habis hujan deras. Habis hujan deras dari semalam ya kan. Tapi juga kita akan membahas walaupun memang kemarin sudah diputuskan sama istana ya, friend ya. Yes. Tapi sedikit banyak kita ingin membahas soal hujan yang datang dari Aceh dan Sumut. Oh, aduh, agak nggak nyambung sebenarnya. Hujan-hujatan. Hujan-hujatan. Bersama ini salah satu narasumber Gaspol yang memang sudah dikontrak untuk beberapa musim ya, friend ya. Langganan, ini marquee player. Pak Sudirman Said, mantan Menteri SDM dan juga dulu di BRR Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Rekonstruksi. Itu Pak Dirman waktu itu sebagai apa tuh, Pak? Kepala Deputi apa, Pak? Kepala Deputi ya. Deputi pengawasan. Saya menyampaikan terima kasih dulu dong. Iya. Terima kasih Mas Tatang dan Victor sudah diundang lagi. Saya dulu Deputi Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan. Oke. Kemudian di tengah perjalanan ditugasi untuk ngurusi sumber daya manusia dan kelembagaan. Jadi membangun kembali fasilitas yang rusak, urusan dengan pemerintah, urusan dengan lembaga-lembaga internasional dan sebagainya. Termasuk ngirim putra-putri Aceh terbaik ke berbagai perguruan tinggi untuk menyiapkan kelanjutan pembangunan. Pak, waktu itu kan untuk rehabilitasi Aceh itu kan donor dan pemerintahan dari luar juga banyak yang bantu. Itu berarti Pak Dirman di tengah-tengahnya itu banget ya, Pak ya? Saya di sangat awal ya. Jadi kalau boleh sedikit cerita, begitu Pak Kuntoro selesai dipanggil presiden, diberi tugas itu, saya ditelepon, Dirman bantu saya. Siapa apa Pak? Aceh nih katanya. Saya masih siapa? Memang kami kebetulan waktu itu kan lagi memberikan support juga kemanusiaan dan pulang setelah beberapa minggu di Aceh, teman-teman MTI melakukan riset mengenai bagaimana rekonstruksi dan rehabilitasi di berbagai bencana dunia itu dilakukan, termasuk di Kobe bagaimana, di Iran bagaimana, di India bagaimana. Maka muncul satu ide namanya waktu itu Badan Otorita, karena akan melibatkan lintas kementerian. Maka muncul ide, dan ketika ketemu Pak Kuntoro setelah beliau ketemu presiden, saya presentasikan materi itu dan beliau mengatakan, wah ini sudah setengah jadi, tinggal nerusin tinggal tentu saja harus dijadikan undang-undang atau gitu. Berarti waktu itu tuh secara mungkin kalau untuk teman-teman sahabat Kepas.com yang belum mengerti itu, Pak, BRR ini didirikan era Presiden SBY setelah tsunami Aceh ya, Pak. Persis. Untuk pembangunan kembali. Betul, Aceh dan Nias ya, Pak, waktu itu. Aceh dan Nias ya. Aceh dan Nias. Artinya di situ Pak Dirman setidaknya di situ kalau dari data kita sekitar 3 tahun ya, Pak.
hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. badannya 4 tahun, tapi saya mungkin tahun keempat dapat tugas baru. Pertamina toh? Sebelum Pertamina membantu sebelum TNI melakukan penataan bisnis. Waktu itu kan ada undang-undang TNI yang mengharuskan TNI mesti menarik diri dari seluruh kegiatan bisnis. Ya. Nah, saya bagian dari itu. Bagian dari Kemudian akhirnya mengalir terus masuklah ke Pertamina. Ya pokoknya cowok panggilan lah. panggilan sana sini ya, Pak, Iya, ya. kalau panggil sana kalau panggil kita datang. Panggil gaspol ya. Ya. Pak Dirman, tapi dengan segala pengalaman yang meskipun terbilang singkat gitu 3 sampai 4 tahun di BRR Aceh itu, gimana reaksi Pak Dirman pas pertama kali denger nih Iya. kabar bahwa 4 pulau itu geser ke Sumatera Utara walaupun sekarang udah dikembalikan ke Aceh gitu, Pak? BRR itu memang hanya 4 tahun ya, jadi tapi begini, saya ingat sebelum BRR bekerja di Aceh, saya datang ke penjara-penjara di mana tokoh-tokoh GAM ditahan. Pak Hasan Lampauawe di Sukamiskin, Pak Ampunman di Sukamiskin, Pak Nazar di Lowokwaru segala macam, atas izin Pak Kuntoro untuk Kulon Nuwun bahwa kita akan ditugasi membangun kembali Aceh. Mohon dukungan dari tokoh-tokoh GAM yang waktu itu proses damai sedang berlangsung, jadi belum settle. Jadi dari pertemuan itu dan juga dari diskusi sama teman-teman aktivis yang selama ini tergabung dalam berbagai komunitas di Aceh, memang nuansa rekonstruksi itu tidak bisa dilepaskan dari nuansa konflik gitu. Karena kita bekerja di tengah suasana konflik yang belum selesai, pasti ada ketegangan-ketegangan. Jadi sebelum cerita ke rekonstruksinya, saya bawa catatan ya, betapa ongkos damai itu luar biasa besar. Misalnya kalau kita bicara konflik bersenjata dari tahun 76 itu korbannya 15 sampai 30 ribu orang tewas dan sebagian besar adalah masyarakat sipil kan. Kemudian ada prajurit TNI yang juga tewas jadi korban, kemudian hampir 2.000 orang hilang tidak pernah kembali. 3.400 kasus-kasus kekerasan yang dicatat oleh Komnas HAM dan lebih dari 100.000 orang mengungsi akibat konflik, terutama setelah operasi militer besar-besaran tahun 2003. Ini nuansa itu terus menyelimuti sampai terjadi tsunami itu. Bahkan kalau bicara ekonomi, kerugiannya luar biasa. Ini studinya World Bank nih. 104 triliun kerugian akibat konflik yang berkepanjangan itu, yang menyebabkan sektor-sektor fundamental nggak tumbuh, pertanian, perdagangan segala macam. Nah, sekarang masuk ke rekonstruksi ya. Pak Kuntoro ini selalu menyebut dirinya, saya ini bukan politisi, tetapi orang sangat paham aspek politik gitu. Karena itu ketika kita masuk ke sana, beliau mengatakan kita harus engage seluas mungkin dengan seluruh elemen masyarakat, baik dari kalangan yang pro NKRI waktu itu maupun yang pro GAM. Dan Anda bayangkan suasana yang begitu dahsyat, ratusan ribu orang meninggal, ratusan kilometer pantai itu habis karena tsunami. Tidak ada support system, tidak ada tukang, tidak ada kontraktor, tidak ada toko bangunan. Nah, kita masih membangun kembali Aceh yang porak-poranda gitu. Oke. Jadi memang yang muncul adalah, saya menyebutnya festival ketulusan gitu. Festival ketulusan waktu itu tuh, Pak. Jadi seluruh pihak itu seperti berpikir sudah lupakanlah konflik, mari kita fokus pada pembangunan kembali Aceh. Misalnya tadi ketika saya bertemu dengan tokoh-tokoh GAM, mereka ini kan sebetulnya sudah merasa menderita cukup lama. Tapi ketika kita bilang kami Kulon Nuwun mau masuk ke Aceh, itu semangatnya luar biasa. Ayo kita dukung gitu ya. Atau mungkin Anda pernah dengar kisah Panglima Sutarto yang di DPR ya. Panglima TNI waktu itu kan dikritik tuh. Kenapa wilayah konflik kemudian kok Anda membuka masuknya tentara asing ketika menolong korban? Beliau mengatakan begini, saya lebih baik dituduh tidak nasionalis karena memang dikatakan Anda tidak nasionalis. Daripada, jadi saya lebih baik dituduh tidak nasionalis daripada membiarkan korban yang masih hidup tidak tertolong.
atau korban yang tersisi di hutan-hutan karena tsunami tidak ditolong gitu. Kemudian dia mengatakan memang saya buka tentara-tentara asing masuk untuk menolong mereka. Bahkan satu kapal induk yang sedang dalam perjalanan pulang ke Amerika itu berhasil beliau yakinkan untuk belok. Akhirnya membantu mendirikan rumah sakit di tengah laut, rumah sakit terapung gitu. Coba bayangkan seorang panglima TNI yang bertahun-tahun memimpin pertempuran dengan GAM, tapi ketika terjadi tsunami mengatakan kemanusiaan adalah hukum tertinggi dan fokus kita adalah menolong korban. Respect banget sih. Ya. Dan beliau katakan saya sudah perintahkan seluruh prajurit saya untuk meninggalkan senjata, diganti dengan skop, dengan cangkul, dengan linggis, dengan tongkat untuk mencari dan membantu korban. Nah sementara tentu saja pemimpin kita Pak SBY Presiden, Pak JK Wakil Presiden, termasuk tokoh-tokoh GAM di Swedia yang sudah lama bermukim di sana. Ada itu ya. Itu begitu dikasih pesan bahwa mari kita tata urusan perdamaian, responnya sangat positif. Itu yang harus dipahami sebagai suasana historis. Mengapa saya sebut damainya Aceh itu bukan perkara obrolan sebulan 2 bulan, tapi berpuluh tahun gitu. Korbannya begitu banyak. Dan tsunami menjadi semacam pintu masuk penting karena pada waktu itu merasa ini barangkali waktunya untuk berdamai gitu. Nah karena itu ketika pertanyaan Anda tadi, ketika mendengar ini saya udah langsung berpikir ini reaksinya bakal ramai sekali karena kan kira-kira sebagian masyarakat Aceh itu masih menyimpan trauma konflik kan. Yang sekarang sebetulnya ada dalam suasana yang sangat baik karena apa? Kita menyebutnya perjuangan yang dilakukan melalui angkat senjata pada waktu GAM sedang mengalami transisi menjadi perjuangan politik. Simbolnya adalah ketika tokoh-tokoh yang tadinya menjadi kombatan terutama sekarang ini kan mantan panglima nih, ternyata menjadi pemimpin politik dan itu satu proses dan sangat terpilih baik. yang Dan terpilih secara demokratis. Gitu kira-kira. Jadi tidak kaget ketika terjadi reaksi yang begitu emosional dan kita bersyukur hari ini sudah selesai katakanlah dan mudah-mudahan Aceh kembali tenang dan mereka bisa fokus pada pembangunan, kesejahteraan segala macam. Nah, tapi Pak Dirwan sendiri kadang ada sisi ini nggak sih Pak, ketika kemarin kemudian konfliknya terjadi seolah-olah kayak kok misalnya gini Pak, artinya dengan tadi yang diceritain Pak Dirwan tuh kayaknya berat banget tuh Pak. Ini proses rekonsiliasinya. Nanyanya gitu. Susah nih ya. Memilih kata dulu, memilih kata yang tepat. Iya Pak, proses rekonsiliasinya berat. Tapi tiba-tiba ketika kemudian 4 pulau ini diputuskan di awal gitu ya, Sumut tuh seolah-olah kayak ya menteri-menteri kita tuh melupakan proses-proses ini gitu, kayak amnesia gitu Pak sama situasi sejarah ini gitu. Saya nggak ingin berpendapat mengenai para menteri yang sedang mendapat amanah kan. Saya pernah di sana ya. Tapi gini, idealnya itu siapapun pemimpin di level strategis itu adalah pribadi-pribadi yang tahu historis, tahu masa lalu, tahu sejarah, tapi juga tahu lingkaran dunia sedang pergi kemana, sedang berjalan kemana, sehingga dia bisa come up dengan apakah strategi, apakah policy, apakah keputusan yang memang membawa ke masa depan yang lebih baik. Nah ketika kita mengambil keputusan, menurut saya strategis sekali, tapi melupakan aspek historis, saya menyebutnya proses damai itu bukan hanya historis tapi heroik ya. Heroik dari semua sisi. Saya tadi belum menyebut sumbangan dunia internasional ya. Baik untuk penyelesaian konflik maupun untuk rekonstruksi. Gitu. Kita mungkin APBN kita hanya 1/5 dari seluruh yang dibutuhkan. Selebihnya adalah bantuan baik grant maupun loan dari lembaga internasional. Jadi kalau aset yang begitu tinggi harganya bernama damai itu, yang pengorbanannya tadi begitu besar, kemudian ditukar dengan kepentingan teknis jangka pendek, apalagi alasannya kan harus memasukkan dalam daftar
Ya, UN itu ya. sesuatu yang teknis banget. urgennya tuh bisa ditunda. Tapi juga apalagi kalau didengar ada kepentingan ekonomi di balik itu. Menurut saya itu terlalu murah tukarannya gitu. Sementara ongkosnya adalah perdamaian, persatuan, keutuhan negara gitu. Dan nyawa yang sudah jatuh berapa puluh tahun itu kan. Persis. Pak Dirman, tapi sebelum kita lebih jauh itu, tapi masalah wilayah administratif itu sepenting apa atau sesensitif apa untuk masyarakat Aceh dan juga untuk stabilitas politik Indonesia? Maksudnya wilayah Aceh itu pengakuan kedaulatannya, administratifnya sejauh apa pentingnya untuk Aceh dan stabilitas politik kita sendiri gitu? Dalam banyak regulasi kan sebetulnya jarang sekali melakukan kesepakatan atau ngatur sesuatu langsung ngukur dulu kan. Ya. Biasanya merefer pada historical file kan. Kita mengacu perbatasan Sumatera Utara dan Aceh menurut kesepakatan kapan atau menurut undang-undang kapan itu sudah ada. Jadi dan mereka hanya berpegang itu, nggak pengen yang aneh-aneh. Tetapi satu wilayah yang sudah didiami, dipasang tugu di sana, walaupun dikatakan sebagian pulau tidak berpenghuni. Ya. Tapi katanya pemilu kemarin kan ada caleg dari situ gitu. Itu artinya itu artinya secara de jure memang secara de jure emang wilayahnya Aceh. Diakui secara Aceh secara selama ini. Tapi mungkin yang muncul adalah seperti mengentengkan masalah. Tiba-tiba dikatakan sudah diputuskan begini. Ada dua kesalahan fundamental tuh kalau ini kita bukan mau lagi mengaduk-aduk yang sudah settle. Yang pertama kita syukuri sudah selesai ya. Yang kedua kita belajar supaya nggak terulang. Tapi pada waktu diambil keputusan ada dua masalah fundamental. Satu, batas wilayah itu kan ditentukan oleh undang-undang. Betul. Tapi kok ngoreksinya pakai keputusan presiden, menteri, menteri, iya. Mendagri kan itu. Keputusan Mendagri. Itu kekeliruan tuh. Kekeliruan kedua, undang-undang Aceh mengatakan apapun keputusan yang berkaitan sama Aceh yang akan diambil oleh pemerintah pusat wajib berkonsultasi dahulu dengan pemerintah Aceh. Karena dia daerah khusus kan, Betul. Daerah khusus. Dan kalau Anda lihat undang-undangnya itu betul-betul Aceh diberikan kewenangan, diberikan otonomi yang sangat luas, yang itu menjadi konsesi mengapa akhirnya damai tercapai. Iya, benar. Jadi ketika keputusan pemerintah pusat kemudian diambil sepihak tanpa berkonsultasi, itu satu kekeliruan juga gitu. Dan saya cek ke beberapa sumber termasuk bertanya kepada Pak Gubernur apakah ada konsultasi, tidak ada kan ya. Jadi kepada ketua DPRA juga tidak ada. Jadi memang dua itu ada kekeliruan fundamental dalam tata cara memutuskan maupun dalam landasan yang tadi saya sebut, landasan historis yang ada gitu. Kalau misalnya ada kepentingan, misalnya katakanlah mendaftarkan secara administratif, kenapa enggak? Ya udah masukin Aceh aja kan, gampangnya gitu aja. Iya kan, Pak? PBB tidak mengharuskan harus ke utara gitu. atau enggak. Yang penting mana administrasi kan nerima kan aja gitu ya. kan. Iya. Ya udah biar enggak ada konflik, udah tahu dengan historinya selama ini bagaimana. Ya kasih Aceh aja gitu. Tapi kan dengan situasi hari ini kan membuat orang ya, walaupun Pak Prabowo sekali lagi sudah memutuskan gitu ya. Walaupun akhirnya apa-apa Pak Prabowo gitu ya. Sampai harus ribut dulu gitu kan, itu kan. Tapi kan kayak yang di zoomnya juga Pak Prabowo tinggal ya udah kalau emang udah di ini iya, ya udah gitu. Biar kasih ke masyarakat biar nggak ribut. Iya, seolah kayaknya dongkol juga. Iya, Gua lagi. Iya, kayak Pak Prabowo juga kenapa harus saya lagi nih kan gitu kan. Kan? Nah, agak ada sensitivitas itu gitu loh Pak. Tapi yang pengen aku tahu memang empat pulau ini memang punya ini Pak, kan soal kandungan sumber daya alam ya yang sempat disampaikan Gubernur Aceh. Dibicarakan oleh banyak orang begitu ya. Tapi ya saya pernah ngurus di sektor itu. Sebenarnya kan wilayah tambang, wilayah sumber daya alam baik apa itu emas, minyak, gas dan sebagainya itu kan diamnya di yang namanya cekungan. Ya. Satu wilayah yang enggak kotak-kotak kan. Ya. Secara teoritis bisa aja di situ ada. Dan ada suatu berita bahwa satu perusahaan minyak pernah dapat konsesi untuk melakukan eksplorasi. Yeah. Tapi sampai hari ini wilayah itu belum mendapatkan satu status yang namanya proven reserve. Artinya
dicek dulu, dieksplorasi dulu, Oh bener ada gitu Ya, maksudnya. itu. Tapi itu selalu jadi pembicaraan dan Oke. masuk akal kalau di situ ada. Bahkan di wilayah-wilayah yang sebetulnya pernah ditambang dan kering pun bisa ditemukan lagi seperti cerita Cepu kan begitu kan. Ya. Karena itu kan bukan kayak stok air yang dalam gelas Ya. yang begitu diambil selesai. Jadi sangat mungkin ada, tapi menurut penjelasan dari pemerintah Aceh pun memang belum ada eksplorasi. Nah, orang mesti ingat Undang-Undang Aceh juga menyebut perlunya dibentuk semacam BP Migas khusus. Aceh. Namanya BPMA tuh. Badan Pengelola Migas Aceh. Yang kepada mereka berlaku lex spesialis. Oke, Jadi karena daerah otonomi khusus betul, tadi ada ya. kewenangan. Jadi mereka yang akan yang sedang mengelolanya itu. Apalagi urusan sumber daya alam ini kan juga termasuk sensitif dalam konteks historis. Aceh juga kan ada Blok Arun, Andaman segala macam. Bahkan kalau nggak salah dulu GAM juga salah satu alasan menyatakan perangnya juga Pemicunya gerakan Aceh Merdeka itu. karena eksploitasi sumber daya alam, larinya ke Jakarta semua kan? Iya. Merasa tidak mendapatkan alokasi yang adil gitu. Iya, Gitu. Dan melawan puluhan tahun ya. waktu itu ya. Jadi sudahlah pemicunya itu, kemudian ketika dikaitkan sama suasana sekarang, ada itu barang juga. ini mau diulang lagi kan kira-kira gitu. Iya. Ya nggak apa-apa juga kita mikir mungkin kayak gitu. Entah juga mutusin masalah gitu juga cuman sekedarnya gitu kan, seolah Dadang maaf Pak itu. Ini galak banget sama rejim ini Pak Tatang Nggak, yang ini. untuk urusan ini kayak agak emosi gua ini. ini bukan politik, ini kemanusiaan. Iya. kemanusiaan. Ya elah, ini konflik lagi bisa jadi Konflik gitu lagi, loh, Fred. kok kayak nggak belajar dari sejarah gitu ya? Bahkan ya. Lalu mau tanya apa tuh? Yang soal tadi tuh, Blok Arun tuh. Iya, sebetulnya maksudnya sejauh mana gitu ini membuat persoalan semakin buruk. Apakah dulu Pak Dirman ketika di BRR atau mungkin terjun di Aceh juga udah ada bayangan bahwa kemungkinan Aceh dan Jakarta ini bisa bergesekan lagi, berkonflik lagi karena persoalan sumber daya alam gitu Pak Dirman? Sebetulnya kalau lihat poin-poin perjanjian Helsinki ya, yang belakangan dituangkan dalam undang-undang kan, itu satu kompromi yang sangat maju. Artinya apa? Pemerintah Acehnya atau masyarakat Aceh mendapatkan cukup baik, Ya. tapi pemerintah Indonesia cukup luas memberikan keleluasaan. Jadi kalau itu dikelola dengan baik, itu luar biasa sebenarnya. Misalnya begini, saya harus apresiasi ketenangan Pak Gubernur ketika menghadapi ini semua tuh. Asli, iya sih. Iya kan? Iya. Iya, Bicaranya bicara kalem, nggak nantangin orang, Iya. udah nggak usah ribut, itu punya kita. menenangkan Iya. gitu. Dan beliau mantan Kombatan. Mantan loh. kombatan, ya, Pak. mantan Masuk komandan keluar kombatan hutan gitu. itu. Iya, kan? Tapi begitu menjadi pemimpin sipil, dia menunjukkan kesipilannya kan. Iya. Nah ketika menghadapi masalah itu, beliau mengatakan kita mesti kembali pada NKRI. Dan tadi kalau kembali pada poin Anda itu, ya menyadari bahwa sebetulnya apa-apa yang dituntut oleh masyarakat Aceh sudah secara maksimal diakomodasi oleh pemerintah Indonesia gitu. Iya. Jadi tinggal ini waktunya bagi mereka untuk ngurus diri sendiri, Ya. menyatukan kembali bibit-bibit perpecahan yang selama ini muncul kan. Kan bayangin selama puluhan tahun tuh masyarakat Aceh saling curiga apakah ini ikut NKRI atau ikut membela GAM itu. Iya. Sekarang pelan-pelan sudah dinetralisir. Ada ilustrasi yang menarik nih. Pada waktu kami mulai kerja di Aceh, kan itu mulai bekerja kira-kira tsunami bulan Desember 2004. Kami mulai kerja di lapangan April sebagai BRR. Agustus tanda tangan perjanjian damai. Iya, Helsinki itu. Anda bayangkan nggak cara anak-anak kecil di Aceh itu merayakan perdamaian itu? Dia manggul senjata, bedil-bedilan mainan itu, dengan bangga gitu, yang bentuknya AK-47 gitu-gitu. Jadi seperti saya waktu kecil merayakan kemerdekaan tuh. Main pahlawan-pahlawan gitu Pak, tembak-tembakan itu. Jadi di kepala mereka tuh Aceh adalah kemenangan gitu. Tapi hari ini tuh udah nggak ada tuh yang gitu-gituan tuh. Artinya apa?
memori masyarakat sudah mulai masuk kepada urusan pendidikan, kesehatan, ekonomi segala macam. Oh, tidak lagi perang, tidak lagi konflik gitu kan, Pak. Persis. Dan itu progres yang bagus maksudnya. Sangat bagus. Nah karena itu transisi kepemimpinan yang menuju kepada civilian government, Ya. democratic government itu harus dijaga baik-baik. Ini satu aset yang sangat baik. Lebih dari itu, coba bayangkan kalau konflik Aceh itu tidak selesai dengan baik, kemudian muncul tuntutan hal yang sama dari berbagai daerah. Itu seperti apa tuh? Jadi ini aspeknya bukan soal 40, Pak. Tapi aspek menjaga keutuhan Republik dengan cara jangan mengorek-ngorek luka lama, jangan memancing hal yang tidak perlu gitu. Ya. Nah, Keutuhan Republik jangan mengorek-ngorek gitu loh, Fred. Karena itu, karena itu walaupun sudah selesai, meskipun nanti kita punya catatan ya, nanti kita bahas. Ya. Jadikan ini pelajaran, jangan sampai hal seperti ini terulang lagi. Karena sesungguhnya memang ada fragility, kan ada kerentanan dalam pengelolaan sumber daya alam yang sekarang muncul di mana-mana kan. Para gubernur begitu dipilih, sebagian ada yang merasa kok tinggal segini punya provinsi ini ya. Ya. Nah itu yang gini-gini. Seringkali kan juga soal sumber daya itu kan ternyata dalam proses apa, Pak, perjanjiannya dengan pusat, ternyata daerah itu cuma dapatnya sedikit kan, Pak. Kewenangannya, baik Kewenangannya, kewenangan, pendapatannya cuannya juga kan. gitu kan. Cuannya. Gitu yang minimal persepsi terjadi. itu kan muncul. Ya. Apalagi dengan kalau kita mengacu pada undang-undang minerba yang akhirnya kewenangannya ditarik ke pusat semua, Ya. undang-undang omnibus law segala macam. Resentralisasi. Iya. Iya. Itu residu dari proses kemarin tuh, omnibus law segala macam. Ya. Iya. Pak, tapi munculnya Pak Prabowo ini gimana Pak Dirman melihatnya? Apakah memang karena nggak sedikit netizen yang menganggap polanya udah mulai kebaca nih, bikin masalah yang sebenarnya nggak ada. Jangan. Kemudian jangan muncul suudon. Ya, benar gitu. Kok jadi Pak Prabowo-nya kan menterinya, Pren. Ah, Pak iya. Prabowo kan itu hadir menyelesaikan masalah. Luar biasa. Pemimpin yang solutif itu. Saya nggak mau suudon ya, tapi Iya. tapi saya teringat obrolan dengan almarhum Dr. Ignas Kleden mengutip nasihatnya Pak Franseda. Beliau bilang begini katanya. Kata Pak Franseda itu, seorang menteri itu punya 3 peran. Nomor 1 perannya sebagai pembantu presiden, udah pastilah. Ya. Karena itu tindakannya, ucapannya, pandangannya, polisinya nggak boleh bertentangan dengan apa yang dipikirkan presiden kan. Yang kedua dia juga pemimpin, penanggung jawab sektor. Saya dulu memimpin sektor energi, jadi saya sepenuhnya bertanggung jawab atas apa-apa yang terjadi di situ, dan saya mesti punya visi di bidang itu, mesti punya rencana yang baik, mesti punya kompetensi yang baik di bidang itu. Ya. Nah yang ketiga kata Pak Frans itu dikutip oleh almarhum Ignas Kleden, menteri juga seorang tokoh masyarakat gitu. Artinya apa? Tokoh masyarakat itu seluruh ucapannya, tindakannya, berpakaiannya, berkendaraannya itu jadi cermin, jadi contoh gitu. Jadi tidak boleh seorang menteri itu mentang-mentang punya kekuasaan berlaku sembarangan. Iya. Saya malah dinasihati Pak Kuntoro waktu itu, Man, yang lu mesti ingat tuh katanya. Ini waktu Pak Dirman jadi menteri. Jadi menteri nih. Kata Pak Kuntoro Dikasih gini. petuah nih. Yang mesti lu ingat tuh, jangan Anda ingat tanda tangan ketika kamu duduk di situ. Tapi bayangkan ketika Anda tidak di situ lagi, apa yang kamu tanda tangani dilihat oleh orang lain 5-10 tahun lagi. Yang orang itu nggak tahu konteks, tidak tahu Anda gitu. Artinya apa? Seluruh perilaku, keputusan itu mesti diukur dengan kepatutan, dengan kepantasan. Sehingga orang tidak lagi bisa memasalahkan apa yang kita putus. Iya. Kok sulit sekali? Ya sulit lah, wong satu republik menteri hanya 50, dulu kan hanya 50 ya, sekarang lebih banyak lah. Artinya hanya sedikit sekali orang yang bisa masuk ke dalam hal itu. Karena itu dituntut requirement yang tinggi. Iya. Moral, intelektual, sampai pada tadi tindakan-tindakan yang menyangkut etik, kepatutan. Ya, memikirkan tanda tangan tuh soal kebijakan yang akan berpengaruhnya 5-10 tahun ke depan ya, Pak ya. Persis. Nggak cuma ganti menteri, ganti kebijakan gitu ya, Pak ya. Jadi kalau satu kebijakan, keputusan hanya dipikirkan
Mumpung diabdikan pada gitu. sekarang, apalagi misalnya kan jadi spekulasi ini siapa di belakangnya segala macam. Ya. Menurut saya itu sedang bunuh diri. Nah tinggal kapan matinya, sekarang atau 5 tahun lagi. Dan apalagi persoalannya sesensitif Aceh Iya. gitu Pak Dirman ya. Sesensitif Aceh ya kan. Apakah itu juga mungkin Pak Dirman melihatnya kenapa Pak Prabowo akhirnya punya inisiatif untuk udah ini urusan gue yang Ya. putus deh. Karena Pak Prabowo mungkin merasa bahwa ya Pak Prabowo dengan segala pengetahuan sejarah dan pertempurannya juga Ya, kan ngerasa dia kan "Wah, mantan Kopassus, Menteri Pertahanan. wah ini bahaya juga nih barang kalau dibiarin berlarut-larut. Gua yang ambil alih deh. Ini karena Anda panjang terus saya terpaksa berpendapat lah. Terpaksa berpendapat. Dengan segala hormat pemerintahan ini baru 7-8 bulan. Ya. Yes. Jadi tim baru pasti sedang saling adjust, saling menyesuaikan. Tapi yang paling penting itu kan ultimate decision maker-nya itu terus berusaha mengembalikan pada track gitu ya. Tentu sambil dilihat tuh pasukannya bagaimana gitu. Ya. Nah jadi semua orang punya harapan residu praktek-praktek lama yang dijalankan oleh pemerintah terdahulu itu harus diselesaikan gitu. Dan memang orang menunggu kapan ya Pak Prabowo itu betul-betul bisa menata ulang timnya sehingga betul-betul isinya orang-orang yang sejalan, satu pikiran dan betul-betul kan sering diulang tuh. Yang tidak setia pada republik, yang tidak setia pada cita-cita besar bagaimana bangun negara ini, silakan keluar. Yeah. Itu kan sebetulnya dari bahasa saya berprasangka baik, itu appeal, itu call kepada pasukannya, lu yang bener lah gitu ya. Jadi kalau kemudian muncul tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang beliau sampaikan, ya minimal mungkin publik sedang melihat kan, tapi siapa tahu suatu hari ada penataan yang menjadikan tim kabinet sekarang itu kompak, satu arah sehingga betul-betul seluruhnya mengabdi pada rakyat, pada republik seperti harapannya Pak Presiden itu. Karena hari ini Pak Dirman belum melihat itu satu ini ya Pak. Saya nggak ngomong gitu loh. Ya. Nah, kan? Saya menyampaikan harapan suatu hari. Bukan belum melihat itu ya Pak. Bukan. Ya Pak Dirman ini positive vibes banget. Ente nggak bisa belok-belokin ente. Nggak bisa ini. Aduh. Cukup itu kepancing paling mentoknya tadi tuh. Iya. itu doang. Iya. Itu doang. Itu karena berkali-kali ditanya saya mesti jawab kan. Oke. Iya, walaupun akhirnya keputusan Pak Prabowo itu jadi seakan-akan membuat ya itu menegasikan kerja atau mungkin statement menterinya gitu Pak Dirman ya. Ya sebetulnya kan kalau saya ini mamanya kepala dinas lah. Yeah. Saya mengambil keputusan A, atas saya gubernur, tiba-tiba membelokkan jadi B, itu kan artinya saya salah. Kan itu kan, tinggal mau diakui atau tidak gitu. Nanti besok lagi saya ngambil keputusan minum air putih, terus gubernur saya mengatakan air putih mesti diganti yang air teh gitu, itu juga saya salah. Jadi terjadi koreksi-koreksi selama ini yang ya Pak Prabowo sangat santun ya dengan mengatakan ya beberapa menteri kerja baik tapi mungkin salah ngomong saja gitu ya. Tapi sebenarnya esensinya kan memang ada kekeliruan terjadi dan publik tahu itulah. Gitu. Tapi dalam konteks Aceh, Pak Dirman melihatnya itu memang Pak Prabowo yang mengoreksi atau ini justru keputusan menteri dikoreksi oleh dua orang kepala daerah yang itu dari musyawarah untuk surat itu ya kan? Iya dong. Saya kemarin nge-tweet begini. Alhamdulillah bersyukur ya selesai. Tapi yang menarik, kenapa keputusan tadi kan sudah jelasin. Pada waktu memutuskan ada kekeliruan fundamental. Satu, menteri mengoreksi undang-undang. Yang kedua, tidak konsultasi dengan pemerintah pusat. Pemerintah Aceh. Maaf. Kan itu ada kekeliruan kan. Yang keliru kan bukan gubernurnya. Tapi solusinya kok gubernur diminta berembuk menyepakati sesuatu gitu. Walaupun kita melihat adegan ada Pak Presiden lewat Zoom memberikan arahan. Karena lagi di luar negeri ya.
Tapi saya merasa ini belum selesai karena harus diratifikasi dengan dokumen formal. Misalnya kita tunggu kapan keputusan menteri yang salah itu, maksudnya keputusan yang salah itu harus ada koreksi dong. Kan sempat diputuskan bahwa wilayah itu punya Sumatera Utara. Itu harus ada koreksi gitu. Itu dikoreksi dulu karena sudah masuk ke keputusan menterinya kan, betul. Pak. Karena berarti legal hitam putihnya sejauh ini kita masih kita tunggu. Sumatera Utara sampai ada yang ini ya. Ngoreksinya bisa mengeluarkan kembali ke keputusan Mendagri menganulir keputusan itu atau keputusan atasnya itu. Keputusan presiden. Nah, presiden bahwa keputusan Mendagri itu salah gitu. Kalau pakai keputusan presiden berarti lebih kuat lagi ya, Pak ya. Karena undang-undang keputusan presiden artinya keputusan menterinya gugur gitu, kalah sama keputusan presiden kan, Pak. Ya mungkin saya berempati pada Pak Mendagri. Mudah-mudahan mereka sedang mencari jalan untuk supaya tidak jadi presiden yang buruk di kemudian hari. Dan harus dikoreksi loh, keputusan Mendagri yang memutuskan 4 pulau itu di wilayah Sumatera Utara harus dikoreksi. Karena itu artinya menjalankan perintah presiden, mengembalikannya pada jalur yang benar. Jalurnya benar. Jadi ini yang harus dikawal publik itu juga follow up dari pertemuan kemarin ya, Pak, kesepakatan dan lain sebagainya itu ya. Jangan cuman ini sudah. Nah, tapi hitam di atas putih kan, kan kadang kita itu kan, gitu kan. Ya kan, Pak, itu kan bisa jadi. Tugasnya jurnalis. Iya. Untuk mengawal. Untuk mengawal. Tanya terus ya, Pak ya. Mensesnek Udah itu belum? bisa ditanyain terus, Pak, ini udah belum? Temen ente kan. Oh ya. Abang. Abang. Temen mah kayak setara ya. Abang aneh itu, Bang Pras itu ya ditanyain terus gitu kan. Pak Tito juga tuh wartawan yang awal Di Mendagri. Mendagri, Iya, tanyain itu ya kan. Kan dari dia nih. Pak Dirman, tapi aku penasaran satu deh Pak Dirman. Dalam benak Pak Dirman, ini ketika persoalan ini tidak cepat presiden turun tangan kemarin, akan seperti apa menggelindingnya? Bisa kebayang nggak? Mungkin lapangan Aceh makin hari makin penuh ya. Dan saya khawatir sekali kemarin karena dulu pengibaran bendera GAM itu. bulan Sabit itu Iya. masih punya masih ada rem lah gitu. Tapi kalau kemarin tuh kayak orang dipantik, ya sudah waktunya ini mengibarkan bendera agama. Oh. Sampai ke situ kemarin. Oh, iya. Udah ada di akar rumput itu Di seperti mana-mana muncul demo-demo kan. Iya. Jadi kalau ini berlangsung seminggu lagi aja gitu, itu makin hari makin panas dan sulit dipadamkan. Yang saya takut tuh sebetulnya adalah kalau terjadi satu pertikaian di lapangan antara masyarakat Sumut dan Aceh, satu kasus saja itu kan jadi gelombang. Iya bisa. Jadi, karena konflik antar daerah kan dulu juga Dimulai dipancing. begitu. Iya begitu. Iya. Nanti ada yang meninggal dari sana. Iya, langsung orang ini. iya. Apalagi gini, kalau dulu sebelum ada medsos itu kan sesuatu bisa dilokalisir sampai Kompas atau media nasional memuatnya kan. Iya. Iya. Sekarang real time kejadian di situ broadcast ke seluruh Indonesia gitu. Iya. Jadi dampaknya sebenarnya lebih berisiko. Jadi Dan dalam waktu yang semakin cepat karena informasi harusnya cepat banget kan, Pak. sebetulnya pemerintah cukup bijak lah Ya. dengan menempuh risiko soal reputasi segala macam, tetap diputuskan udah kembalikan itu. Menurut saya patut diapresiasi gitu. Itu patut diapresiasi, Pak. Iya loh. Risiko maksudnya gimana, apa tadi, Pak? Kan orang bikin salah, menyadari salah, terus koreksi kan patut diapresiasi dong. Oh iya, walaupun mungkin udah banyak ujatan apa gitu ya. Itu tidak gampang untuk mengatakan keputusan kemarin salah gitu. Walaupun tadi mungkin karena face saving mechanism ya. Menyelamatkan muka. Menyelamatkan muka. Caranya begitu, oke gitu. Karena ada orang yang juga, ya bukan orang, mungkin pemerintahan yang juga mungkin enggan mengakui gitu karena Terus takut aja, mukanya tercoreng kan. Iya. Gitu. Tapi ya mungkin Pak Prabowo nyadar juga harganya bisa gawat juga. Gawat, bisa pertumpahan darah lagi tuh. Makanya kemarin kan ketika di preskon itu kan disampaikan bahwa ini dua provinsi yang saling berdekatan, apa ekonominya juga saling bantu dan lain sebagainya, jangan sampai malah terjadi singgungan di situ kan. Sampaikan Mensesnek gitu kan. Dan kita lihat juga Bang Bobi juga
nggak ngegas amat kan Enggak, begitu. Bang Bobi lebih banyak cerita bahwa di tahun berapa dia masih perjalanan hidupnya baru jadi gubernur itu kan Bang Bob ini kan baru sebentar gitu Yes, kan. nawarin juga di kita Waktu kelola tsunami, bersama. usia dia baru 13 tahun. 13 tahun. Tsunami ya. Oh iya ya. Iya, Dan di mungkin- Twitter ada orang ngomong Bobi masih apa terus Lu waktu tsunami umur berapa? 14. apa, SMP. SD, Pak. SD kelas 6 atau kelas tapi kan 5 gitu. sebagai jurnalis pasti belajar banyak. Ya. Nah, ya. ini gini. Mengapa tadi saya sebut sebaiknya pemimpin strategis itu tahu sejarah. Dan tahu dunia mau masa depan, kemana. Tahu dunia mau kemana. Gua mesti senggol soal nepotisme ya nggak apa-apa ya. Ya. Apa dong? Orang-orang yang naik dengan proses dipaksakan, apalagi melalui jalur-jalur yang sifatnya itu jalur kekerabatan, Ya. yang sebut nepotisme itu, ini bahayanya di situ gitu. Jadi Oke. belum sampai pada level kematangan, sudah harus ngurus sesuatu yang kompleksnya bukan main gitu. Oh, Jadi bahayanya waktu di belajar sini, ya. tidak cukup gitu. Jadi ini juga satu aspek penting. Jadi ketika ini proses muncul, sang gubernur Sumatera Utara enteng-enteng aja barangkali. Oh, oke juga nih dapat 4 pulau Ya. gitu ya. Kolaborasi gitu padahal gimana gitu Kelola ya. bersama. Kelola bersama gimana, ada 2 bupati atau gimana kan gitu. Saya datang ke Mas Atang, tak pinjam sepeda motornya gitu. Eh. Boleh nggak sepeda motormu tak kelola bersama gitu? Iya kan susah, Pak. Iya. 50-50, ente Iya. 80, Ane 80, ente Iya. 20. Itu sikap itu adalah fungsi kematangan, fungsi pengalaman, Iya, iya, fungsi dari wisdom, dari kapasitas leadership segala macam. Jadi memang ini sebenarnya aspek yang pembelajarannya banyak sekali kalau mau dilihat, dan kembali pada tata kelola itu penting untuk kita ini sama-sama gitu. Tapi itu kan usulnya progresif juga Pak Dirman. Wilayah dikelola bersama itu kayaknya di Indonesia udah ada belum itu? Aduh, ente udah bilang kan susah, pren puyeng nggak sih itu satu wilayah. Maka gitu. justru progresif Kolaborasi. itu. Oh itu malah progresif, Progresif, ya. usul Dari yang mana. Kalau kata orang Aceh yang dibahas juga, begini katanya, pastikan dulu ini milik siapa. Terus kalau yang mau ikutan, ayo, apakah jadi investor, apakah mau beli sebagai pemegang saham, boleh aja. Tapi pastikan dulu statusnya punya siapa kan. Iya. gitu. jangan milik bersama gitu kan. Pulau kok TBK ya. Iya. Ya kemarin ya itu sih saya menangkap lebih ke situ. Itu Bang Bob ini lebih banyak cerita tentang masa lalu perjalanannya. Iya, gitu kan. iya. Kalau Gubernur Aceh set terima kasih dah gitu. Walaupun memang harus apresiasi juga jurnalis Bren. Kenapa? Karena mengingatkan untuk foto bersama. Ya, itu kan penting itu. Oh Pak. iya, itu penting. Untuk salaman Oh, yang dulu. selesai press Iya. conference kemarin. Karena nggak bisa nanya kan, suruh udah ya gitu kan. Udah foto gitu kan. Karena tanpa foto itu kan juga bisa jadi kurang lah itu kan. Kalau udah ada foto Salman bareng kan here we go. Here we go gitu. Ya. Walaupun harus respect juga sama Apa tuh? ya Pak Dasko sekali lagi kan muncul lah, ini memang ahli ini ya. Wakil ketua DPR ya. Iya. Pak Dirman di mana? Aku no comment. Pak Dirman di mana? Saya malah mau ngasih apresiasi pada banyak orang nih. Oke, Forum ini. boleh Pak. Oke, boleh. Proses damai itu tadi saya sebut sebagai festival ketulusan. Ketulusan. Presiden SBY dengan wisdomnya, dengan Ya. strateginya itu memberi mandat penuh pada teman-teman yang menjalankan proses damai maupun rekonstruksi. Tapi juga Wakil Presiden JK yang sangat progresif, sangat kreatif gitu ya, meretas jalan gitu ya. Ya buka Beliau babat alasnya. memulai proses perundingan tentu atas nama Ya. pemerintah dengan set waktu ini 6 bulan mesti selesai katanya. Oh Pak jika waktu itu Iya. 6 bulan. Alasannya apa? Ya kalau nggak damai bagaimana mau rekonstruksi? Bagaimana membangun kembali gitu. Ya. Itu satu pesan yang sangat baik. Pak Hasantiro itu orang yang sangat tertutup. Oh iya Pak. Ya, Pak Santiro di Swedia toh? di Swedia. Swedia. Tapi beliau bersedia menerima Pak Kuntoro gitu. Oke. Karena kredibilitas Pak Kuntoro bahwa orang ini meskipun orang Jawa, tapi bisa dipercaya gitu. Oke. Tapi juga orang-orang seperti almarhum Ferry Mursidan Baldan. Ya. Mas Ferry adalah pimpinan panja atau pansus yang menjaga perumusan undang-undang Aceh. Itu
harus kita ingat. Orang seperti Pak Hamid Awaludin Ya. di front line ya. Front line. Orang seperti Pak Sofyan Jalil. Di luar itu sejumlah orang sudah wafat. Misalnya Pak Mari Muhammad mewakili front kemanusiaan, mengorganisir puluhan negara menjadi pihak yang pertama yang turun ke lapangan bersama-sama TNI juga. Tapi juga tadi saya sebut Pak Tarto. Jadi, nah di sisi Aceh ada orang seperti Pak Gubernur ketika itu, pejabat gubernur Pak Mustafa Abu Bakar ya, itu sangat bijaksana sehingga menjadi fasilitator. Tapi juga ada Pak Wali Kota Banda Aceh, Pak Mawardi sudah meninggal, yang ketika BRN datang itu menyediakan kantornya sebagai kantor sementara BRN. Jadi sungguh banyak sekali orang-orang yang berkontribusi pada proses rekonstruksi yang akhirnya menuju pada perdamaian. Dan karena sebelum itu kan semua usaha-usaha perdamaian sudah dilakukan. Tetapi kelihatannya tsunami ini menjadi semacam pengetuk kesadaran bersama bahwa tanpa perdamaian Aceh tidak mungkin bisa dibangun kembali. Jadi sekali lagi kita apresiasi pada tokoh-tokoh itu dengan semua kontribusinya, dan tokoh-tokoh itu pasti, mungkin sebagian belum saya sebutkan, pasti penuh dengan pikiran-pikiran ke depan. Karena itu pelajaran dari proses yang kemarin itu, jangan disederhanakan dong. Lihat segala sesuatu dengan aspek historisnya, aspek masa depannya, aspek strategisnya, baru mungkin polisi diambil. Siap. Oke, itu luar biasa tadi pesan dari Pak Dirman Brand. Kayaknya udah cukup nih. Betul. Ini untuk Pokoknya membicarakan intinya, Aceh nih. Apalagi soal-soal ini mesti pejabat yang paling kompeten lah. Yang paling Karena kompeten. kalau ibarat jalan di Jakarta ini nggak bisa sopir baru belajar mengemudi tiba-tiba masuk Ciledug, ke Jakarta. TP Simatupang, Apalagi supir-supir Cakung dari Cilincing. berat banget. Supir-supir dari sekitar Jawa Tengah itu masih baru belajar tuh, bahaya itu ke Jakarta. Udah langsung panik itu kan, ya kan? Ada alasan kan, dia spesifik banget tuh Jawa Tengah bilangnya. Nah, ya bisa lagi gitu kan nggak tahu. Karena saya pernah maju di Jateng. Iya kan, Jateng pernah maju. Apalagi kalau kayaknya ini udah sopir lama kok masih di Jakarta, kaget. Terakhir itu Pak Dirwan ya. Saya tidak ikut-ikut. Gitu. Baik gitu, sahabat Kupas Tuntas, semoga bisa mengambil pencerahan, dan juga siapapun yang nonton ya, mohon maaf jika ada canda-canda sedikit ya, namanya ini agak jengkel sedikit ya. Tapi kan yang penting sampaikan dengan santun seperti gaya Pak Sudirman Said tadi ya. Mantap. Jago banget ngepotnya. Jago banget Pak. Thank you Vito, thank you. Thank you Pak Dirman. Terima kasih banyak ya. Pak Dirman, nanti bertemu lagi, jangan lupa dengan kontrak. Berapa musim dengan Gaspol ini. Siap. Semoga bisa. Tapi saya belum lihat ada logo sponsor, jadi agak kurang menarik lagi. Agak kurang menarik Pak ini ya. Nanti mungkin bisa tolong ditarik untuk koleganya. Halus. Oke gitu. Oke. Sahabat Kupas, terima kasih banyak. Saya Tata Gurito. Saya Vittorio. Tetap ngegas dan tetap double. Kita ketemu lagi. See ya.